Oke, testing. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau malam ya, kapanpun teman-teman melihat video ini ya. Sekarang di video ini kita akan coba fokus belajar simple past tense ya. Nah, simple past tense ini akan saya coba, maaf, saya akan coba buat videonya ya, beberapa apa episode atau dalam beberapa video karena memang menurut pengalaman saya yang paling banyak dipakai ya dalam kehidupan sehari-hari ya, kalimat bahasa Inggris itu yaitu salah satunya bentuk simple past tense ya. Nah, jadi saya akan coba buat beberapa versi ya belajar simple past tense. Semoga itu bisa membantu teman-teman semua ya. Oke, kita akan coba langsung lihat ya simple past tense ya. Nah, simple past tense ini adalah bentuk kalimat ya. Kalau saya boleh ketik bentuk kalimat, sorry, ini, ini ya. Kalau kejadiannya itu kejadiannya sudah terjadi atau sudah selesai, oke? Nah, ini bentuk kalimat itu disebut simple past tense, oke? Jadi teman-teman cerita sesuatu yang sudah terjadi atau sudah selesai, itu disebutnya simple past tense ya. Gitu. Nah, untuk memahami atau untuk apa ya menggunakan simple past tense ya, ada hal penting yang teman-teman perlu latih ya. Dan kata yang saya pakai ini latih ya atau gunakan karena kalau teman-teman coba hafalkan tanpa latih ya, itu sangat sulit ya untuk teman-teman bisa lancar ya menggunakannya nanti suatu saat kalau teman-teman butuhkan ya. Jadi saya sarankan teman-teman gunakan ya. Nah, ini dalam bahasa Inggris ya, kata kerja atau verb itu ada bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Oke. Nah, untuk pertama itu kata kerja yang digunakan kalau kalimat yang kita gunakan itu kejadiannya sedang terjadi atau kejadian yang berulang-ulang ya. Tuh. Um, itu kata kerja bentuk pertama umumnya ya umumnya. Nah, kalau misalnya karena video ini kita akan membahas simple past tense ya, yaitu kejadian yang sudah selesai atau yang sudah terjadi atau yang sudah lalu. Nah, kita gunakan kata kerja bentuk kedua ya, sini. Untuk kata kerja ketiga sendiri nanti penggunaannya ada lagi ya. Kita akan bahas di video yang lain atau sudah saya bahas ya di video yang judul present perfect tense dan past perfect tense ya. Teman-teman bisa cek di video saya yang sudah saya buat ya. Oke dah. Ini contoh kata kerja bentuk pertama. Yang pertama buy ya. Bentuk keduanya itu bought ya. Artinya membeli ya, sama-sama membeli. Ini membeli, buy membeli, bought membeli. Yang ketiganya bought juga membeli ya. Cuma waktu ke, waktu kejadiannya yang berbeda ya. Begitu juga kata kerja yang kedua ini yang saya gunakan ya, yang saya gunakan sebagai contoh. Go artinya pergi ya. When artinya pergi, gone artinya pergi juga ya. Lalu ini yang ketiga write ya, artinya menulis ya. Wrote menulis, written menulis. Oke. See melihat, saw sama melihat ya, dan seen juga melihat. Oke. Ada banyak kata kerja yang tentunya sangat susah saya sebutkan satu-satu di sini ya, saking banyaknya. Tapi kira-kira begitulah beberapa contoh yang bisa saya gunakan dalam video ini. Nah, lalu kita lihat ya pola kalimat atau struktur kalimatnya ya yang bisa kita pakai ya.
Nah, ini contohnya. Polanya yaitu hmm, nah ini dia. Dalam bentuk kalimat positif ya, itu subjek ya, plus kata kerja bentuk kedua. Itu bentuk simpelnya itu ya. Subjek plus kata kerja bentuk kedua. Nah, oke, saya akan coba buatkan di versi sini. Nah, ini. Oke, saya coba lihat ini. Sebentar, saya coba. ah, Oke, subjek. Subjek itu pelaku ya. Pelaku. Saya sebutnya pelaku atau pelaku utama. Misalnya subjek itu I itu atau saya ya, atau you, kamu atau kalian, he, dia ya laki-laki ya, atau she, dia atau perempuan, atau it itu menuju pada hewan ya atau benda, we itu kami atau kita ya, dan they itu mereka. Ini semua subjeknya ya, apapun subjeknya, kata kerjanya bentuk kedua. Ya, dalam dalam apa video ini saya gunakan kata by ya. Ini kata by di sini sebentar. Nah, by kata kerja bentuk keduanya bought ya. Nah, jadi bought. Oke. Setelah I bought, saya membeli. You bought, kamu membeli. He bought, pria itu membeli atau laki-laki itu membeli. She bought, wanita itu membeli. Apa, perempuan itu membeli, gadis itu membeli. Oke. Kalau it bot kayaknya nggak bisa saya kita pakai ya dalam dalam konteks apa kalimat ini. Jadi saya nggak akan pakai. Eh, we bought, kita atau kami membeli ya. They mereka membeli ya. Tapi kalau kita pakai bought ya, jadi itu kejadian membelinya itu sebenarnya sudah selesai. Oke, kalau kita pakai I bought misalnya I bought ya. Jadi saya membeli. Membeli apa? Ini kan belum selesai ya kalimatnya ya. Nah, membeli apa? Jadi kita coba lihat. Membeli misalnya buku. Nah, membeli buku ya. I bought this book. Oke, I bought this book. Nah, saya tambahkan di sini yesterday. Oke, so I bought. Saya membeli buku ini kemarin ya. Book itu buku, this itu ini. Kalau di Indonesia kan ini buku, tapi dalam bahasa Inggris this book itu di Indonesia kan jadi buku ini ya. Kemarin. Nah, ini menunjukkan waktunya ya. Yesterday. Oke. Jadi kejadiannya kemarin. Oke. Jadi walaupun misalnya saya hilangkan ini yesterday, saya bilang I bought this book. Jadi misalnya saya ngasih lihat ke teman-teman ya, ini sebuah buku. Ini buku saya ini, buku ini saya beli bukan saya pinjam ya. I bought this book. Ya, saya sudah membeli buku ini ya gitu ya. Bukan I buy this book, oke. Tapi I bought this book. Oke. Misalnya kita rubah misalnya apalagi yang kita bisa beli ya kalau dari toko. Misalnya, I bought misalnya ini I bought a pen. Saya membeli sebuah pensil. Oke, saya sudah membeli pensil. Jadi karena bought ya itu jadi si penerima informasinya sudah tahu oh ini kejadiannya sudah selesai gitu ya. Nah, kita juga bisa ganti I bought apa misalnya. Jadi yang teman-teman bisa beli apa?
Oh, I bought a car. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa beli mobil ya semua, biar tukang dagang mobil jadi senang ya. Jadi saya membeli sebuah mobil. Karena saya bilang I bought ya, bukan I buy. Jadi kejadian membelinya sudah terjadi. Jadi saya sudah membeli ya. Nah, gitu. Oke. Lalu kita coba misalnya apa lagi ya? Oh, see. Nah, see ini kita coba pakai see ya. Ini melihat ya. Melihat kata kerja bentuk kedua ini saw ya. Dibacanya saw. Oke, kita ganti di sini saw ya. Oke, saya pakai misalnya I, I lagi ya, nggak apa-apa ya. Saya pakai I. I saw. Oke, bisa you saw, he saw, she saw, uh, we saw, they saw. Oke, misalnya I saw, saya melihat. Nah, ingat teman-teman ya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi kalau saya bilang I saw, saya melihat. Kejadiannya sudah terjadi ya, sudah terjadi dan sudah selesai. Oke, so, I saw, misalnya saya melihat apa ya, kira-kira misalnya yang paling nggak, yang saya pakai contoh yang gampang ya teman-teman ya. I saw a cat. Saya melihat seekor kucing. I saw a cat. Nah, kalau saya bilang I saw a cat, udah terjadi ya. Walaupun kejadian itu sudah selesai mungkin 1 menit yang lalu atau 2 menit yang lalu atau 3 detik yang lalu ya. Ya, dan sudah selesai ya, sudah selesai. Kalau kita bilang saya melihat kucing ya, I saw a cat, berarti kucingnya udah nggak ada di situ lagi. Nah, kucingnya udah nggak ada di situ lagi. Kita cerita, oh I saw a cat. Jadi tadi saya lihat kucing. Jadi tadi ya, jadi sekarang udah nggak ngeliat kucing lagi gitu. Bisa ditambahin teman-teman, bisa ditambahin misalnya, oh I saw a cat yesterday. Oke, atau I saw a cat misalnya 5 minutes ago. Ini 5 menit yang lalu. Salah, menitnya salah. Menit salah, ejaannya salah. Minutes ago. Ini. Oke ya, gitu. Oke. Tapi saya akan coba konsisten untuk membantu teman-teman yang masih pemula. Saya pakai kata yesterday aja dulu ya, biar gampang. Ya gini. Yang kalimanya kok masih ada? Oh, ini saya rubah ya, saya hilangin. Oke. I saw a cat yesterday. Oke. Kita apa lagi ya kita pakai nih? Oh, misalnya go, nah, pergi ya, pergi ini ya. Lalu kata kerja bentuk kedua dari go ini when ya. Ya T-nya nggak usah dibaca, when. Oke, ya, misalnya kita ganti di sini when pergi. Kita coba lihat ini, misalnya ya apa ya, we ya, we went. Oke, teman-teman bisa pakai I went, you went, he went, she went, it went. Nah, it ini bisa the cat, the dog. Oke, jadi ada nama-nama hewan ya. We went, they went. Oke, saya akan coba pakai we di sini ya. Ini yesterday-nya saya nggak akan hilangin ya. Nah, sebagai contoh aja. Misalnya we, kita ya. Kita atau kami. eh, kita went, oke. We went, nah kita pergi. We went yesterday. Kita sudah pergi kemarin. Nah, we went yesterday. Jadi kita sudah pergi kemarin. Kita juga bisa
tentunya ya bisa jelaskan perginya kemana, kan gitu kan ya. Nah, perginya kemana? We went to, nah, kemana nih? We went to mana? Oh, misalnya we went to eh, kebun binatang misalnya. Kita pergi ke kebun binatang kemarin. We went to the zoo yesterday. Oke, tuh. Oke, gitu kira-kira teman-teman. Atau we went to the kita pergi ke sekolah. We went to the school yesterday. Oops, sorry. Ini agak kesalahan teknis di sini. Saya harus ini. We went to the school yesterday. Oke, gimana teman-teman? Apakah sampai sini paham ya? Jadi dalam simple past tense ya, dalam simple past tense sangat penting kita tahu kata kerja bentuk pertama dan kedua ya dan ketiga. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh di sini aja yang saya gunakan untuk menghemat waktu. Yang penting teman-teman sudah tahu intinya ya. Itu. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau bertanya? Ya, kita mau bertanya. Karena kan kita juga kan kadang-kadang bertanya dan kita juga pengen ya bisa menjawab pertanyaan ya. Ya. Nggak cuma membuat pernyataan aja, tapi kita juga kan pengen menjawab dan membuat pertanyaan ya. Oke. Nah, kalau pertanyaan kita akan saya akan sharing lagi di sini ya. Mana nih tadi? Coba saya sharing lagi di sini. Oke, saya akan buat ketik ya. Saya ketik di sini. Oke, polanya ya, polanya kalau ingin membuat pertanyaan, did, oke, plus subject, oke, lalu plus nah, kata kerjanya bentuk pertama lagi. Nah, itu. Ini pertanyaan yang jawabannya iya dan tidak ya, yes no ya, yes no questions. Oke, ini untuk memudahkan teman-teman pemula ya. Saya buat dalam video ini hanya untuk pertanyaan yang jawabannya yes atau no. Oke, iya atau tidak. Oke. Ingat subjeknya apa? Kalau subjek itu sebentar mana subjek tadi ya? Oh, up. Nah ini subjek. Sorry, 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 sorry. Mana tadi subjeknya? Oh ini dia subjek ya. Nah ini I, you. Jadi pelaku lah pelaku ya. Oke teman-teman subjeknya tadi. Oke lalu kita lihat did. Oke. Nah kata kerjanya ini mudah ya. Kata kerja bentuk pertama. Saya akan pakai yang ada di contoh sini ya. Did. Saya akan buat tabel aja ya biar gampang. Ini kayak gini. Oke, did. Nah, kita salah. I bisa subjeknya you. Oh, you-nya huruf kecil ya. Huruf kecil. Nanti saya rubah huruf kecil. Um, they, we, oke, oke. He, she, oke. It. Tapi ini huruf kecil karena di tengah-tengah kalimat ya, bukan awal kalimat. Oke. Saya rubah dulu di sini hurufnya jadi huruf kecil, teman-teman ya. Huruf kecil, huruf kecil, kecil, huruf kecil gini ya. Oke, misalnya apa ya?
Oh ini ya sudah yang bisa kita, nah ini kita lihat di sini misalnya nih see, saw dan seen ya. Kata kerja bentuk pertama ini see ya, melihat ya. Pertanyaannya misalnya kamu, apakah kamu melihat apa kita misalnya kucing ya kemarin ya. Did you see, tuh ya. Did you see, apakah kamu sudah melihat ya? Apakah kamu tadi melihat ya? Apakah kamu melihat ya? Pokoknya tapi konteksnya itu sudah terjadi ya. Jadi gini kalau di pertanyaan, did you see a cat yesterday? Oke. Hmm. Did you see a cat yesterday? Oke. Apakah kamu melihat kucing kemarin ya? Nah, seekor kucing kemarin ya. Atau misalnya kita lihat misalnya write. Nah, ini write menulis ya, menulis. Oke, menulis. Misalnya did you, apakah kamu, did you write? Oke. Did you, write yesterday? Oke. Did you write yesterday? Apakah kamu menulis kemarin? Ya. Nah, cuma kan kita nanti apa ya, tergantung konteksnya ya, konteksnya. Kalau kita mau lihat, nah, nulis apa nih? Kamu did you write, em, menulis apa? Menulis di mana? Did you write di buku ya? Atau did you write di tembok, on the wall, uh, yesterday? Apakah kamu menulis di tembok kemarin ya? Jawabannya, jawabannya sebentar. Jawabannya bisa yes dan no. Oke, yes atau no. Oke. Jadi jawabannya kira-kira gini nih. Mana nih? Yes, I did. Atau no, no, I did not. Oke. Dan no, I didn't. Oke, kayak gini. Slash no, I didn't. Oke. Dalam percakapan biasanya bilang no, I didn't. Oke, kalau dalam penulisan bisa I didn't, bisa I did not. Oke. Oke. Lalu apalagi yang kita bisa buat? Oh, ini go. Ya, go. Ini go. Pakai go. Did misalnya perempuan itu ya, did she go? Oke, pakai huruf kecil, go-nya. Ini saya waktunya tetap saya pakai yesterday ya, hanya sebagai contoh ya. Did she go yesterday? Apakah dia pergi kemarin ya? Apakah dia berangkat kemarin? Oke. Go kemana kan bingung ya. Go to school. Oke, did she go apa ke kebun binatang misalnya? Did she go to the zoo yesterday? Oke. Apakah dia tak pergi ke kebun binatang kemarin ya? She ini kan dia perempuan ya. Jadi kalau dia perempuan bisa misalnya did your sister. Your sister itu saudara perempuan kamu ya. Kan dia perempuan ya masuknya. Tuh. I think mungkin did your mother, apakah ibu kamu, lo. Ah, ini. Did your mother go to the zoo yesterday? Oke. Atau did your father,
father itu ayah kamu ya, berarti jatuhnya he ya, gitu. Oke, dan seterusnya. Ini did you go to the zoo yesterday? Jawabannya yes, I did. Atau no, I did not. So, no, I didn't. Oke? Iya. Nah, mudah-mudahan sampai sini teman-teman cukup jelas ya. Oke. Jadi cukup sekian penjelasan saya yang singkat ini ya. Kalau teman-teman pengen gabung dengan acara live saya ya, eh, acara live supaya teman-teman bisa apa eh, langsung latihan ya, ikutin jadwal live saya ya. Saya akan coba live mungkin setiap siang ya, setiap siang saya akan coba live. Atau malam, saya juga masih bingung. Saya harus lihat waktunya dulu kapan ya, yang teman-teman banyak bisa ya. Atau teman-teman bisa ikuti Facebook page saya juga, saya suka online di situ ya. Bisa gabung dengan teman-teman yang lain untuk latihan bareng ya di sesi live. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.